Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nazla Salsabila dengan NIM saya 24091066108. Saya dari kelas Informatika C 2024. Untuk memenuhi tugas terakhir matematika diskrit saya di semester 2, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi mengenai fungsi rekursif dan relasi rekurens. Kita langsung saja. Yang pertama ada definisi rekursif. Apa sih itu definisi rekursif? Jadi, rekursif di sini adalah sebuah objek yang dapat dikatakan rekursif saat objek itu didefinisikan dalam terminologi diri sendiri. Nah, rekursif ini didefinisikan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada basis, yang kedua ada rekurens. Di sini basis itu pengertiannya bagian yang berisi nilai fungsi yang terdefinisi secara eksplisit. Dan bagian ini juga sekaligus menghentikan rekursif serta memberikan sebuah nilai yang terdefinisi pada fungsi rekursif. Yang kedua ada recurrence, yaitu bagian ini mendefinisikan fungsi dalam terminologi dirinya sendiri dan berisi kaidah untuk menemukan nilai fungsi pada suatu input dari nilai-nilai lainnya pada input yang lebih kecil. Nah, di sini saya punya contoh, perhatikan barisan bilangan berikut. Di sini ada 1, 2, 4, 8, 16, 64 yang dimana setiap elemen ke N untuk N itu sama dengan 0, 1, 2. Nah, merupakan hasil perpangkatan 2 dengan N atau AN sama dengan 2N. Yang berarti di sini adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Kemudian secara rekursif, setiap elemen ke N itu merupakan hasil kali elemen sebelumnya dengan 2, atau AN sama dengan 2, AN minus 1, di mana basis A0 itu sama dengan 1, dan rekurens AN sama dengan 2, AN minus 1. Nah, adapun contoh-contoh dari fungsi rekursif ini adalah barisan Fibonacci, fungsi polinom Chebyshev, dan yang terakhir fungsi perpangkatan, dan masih banyak lagi. Kita langsung saja masuk ke dalam contoh. Yang pertama di sini ada contoh 1. Basis Fn sama dengan 3 untuk n sama dengan 0, di mana n sama dengan 0 ini merupakan basis, dan rekurensnya Fn sama dengan 2, Fn min 1 plus 4 untuk n lebih dari 0, yang berarti rekurens. Maka tentukan nilai di F4. Jawabannya, kita akan jelaskan satu-satu. F4 sama dengan 2, F3 plus 4, di mana Fn tadi kita ubah itu menjadi 3, yang berarti kita mulai itu dari angka 3. Kalau misalnya di sini Fn sama dengan 4, berarti kita mulai di sini tuh sama dengan 4, bukan 3. Kemudian dia akan mengecil, di mana 2 ini keluar 2F kali 2 plus 4 plus 4. F4 sama dengan 2, 2 dikali 2 dikali 2F, dikali 1 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4, kemudian sampai dia mendekati hasil terkecilnya itu adalah 0. Nah, setelah sudah ke dalam persamaan ini, kita menterminologi dirinya sendiri dengan cara 3, F0 ini sama dengan 3, berarti dia dari sini. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4, di mana 2 kali 3 ini 6, ditambah 4 itu 10, kemudian 2 dikali 10 ditambah 4 itu sama dengan 24, dan yang terakhir sampai ke sini, 2 kali 24 ditambah 4 hasilnya adalah 52. Nah, jadilah 2 kali 52 ditambah 4, 4 itu sama dengan 108. Adapun cara lain perhitungannya, yaitu kita definisikan dulu F0 sama dengan 3. F1 sama dengan 2F dikali 0, atau 2 dikali F0, itu ditambah 4, yang berarti F0 ini adalah 3, itu mendapatkan hasil 10. Kemudian di F2 selanjutnya, kita mendapatkan 2F, 2 dikali F1 ditambah 4, yang dimana kita sudah mendapatkan hasil F1 itu adalah 10, jadi kita langsung masukkan, dan begitu seterusnya sampai mendapatkan hasil yang sama, yaitu F4 itu sama dengan 108. Adapun contoh kedua mengenai fungsi rekursif yaitu menghitung faktorial. Faktorial dari 5 secara rekursif yaitu 5 dikali 4 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial.
Di sini berarti 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1 faktorial sama dengan 5 kali 4, kali 3, kali 2, kali 1, kali 0 faktorial. Dan hasil keseluruhannya adalah seperti ini. Di mana 0 faktorial itu merupakan 1. Jadi diperolehlah hasilnya sebesar 120. Dan itu rekursif seperti menghitung mundur. Contoh rekursif itu kayak gini. Nih, di sini ada gambar dua orang lagi bercermin, dia tuh semakin ke dalam, dia semakin mengecil lah. Nih, contoh dari rekursif, contoh gambar dari rekursif. Semakin dalam ini semakin mengecil. Nah, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Koloni bakteri dimulai dari 5 buah bakteri. Setiap bakteri membelah diri menjadi 2 bakteri baru setiap 1 jam. Berapa jumlah bakteri baru sesudah 4 jam? Misalkan AN sama dengan jumlah bakteri setelah N jam yang dapat dinyatakan dalam relasi fungsi sebagai berikut. Di sini kita memiliki AN itu sama dengan 5, di mana basisnya itu adalah N sama dengan 0, dan rekurensinya itu adalah yang ini. Nah, N sama dengan 1, karena tadi ada 4 jam, karena tadi dia 4 jam, jadi kita di sini permisalkan kalau N sama dengan 1, 2, 3, 4, di mana jumlah bakteri A1 itu sebesar 2A0, yaitu 2 dikali 5, sama dengan 10. Karena tadi A0-nya ini mulai dari sini ya. Nih, dimulai dari 5. Kemudian N2 sama dengan N sama dengan 2 itu jumlah bakteri A2-nya sama dengan 2A1. Yang berarti kita dapatkan bahwa A1 ini merupakan hasil yang ini sama dengan 10. Jadi kita masukkan ke dalam sini dan memperoleh hasil 20. N sama dengan 3, jumlah bakteri A3 sama dengan 2 dikali A2, di mana kita peroleh A2 adalah 20. Yang memperoleh hasil sebesar 40. Dan yang terakhir, N sama dengan 4, jumlah bakterinya adalah A4 sama dengan 2 dikali A3. Di mana kita memperoleh A3 sebesar 40, kita masukkan ke mesinnya dan memperoleh hasil 80. Nah, jadi setelah 4 jam terdapat 80 buah bakteri. Kemudian kita masuk ke relasi recurrence. Yaitu definisinya itu adalah kondisi awal suatu barisan adalah satu atau lebih nilai yang diperlukan untuk memulai menghitung elemen-elemen selanjutnya. Contoh, AN sama dengan 2, AN min 1 plus 1, di mana A0 sama dengan 1, dan AN sama dengan AN min 1 plus 2, AN min 2, di mana A0 sama dengan 1, dan A1-nya adalah sama dengan 2. Karena relasi rekurens menyatakan definisi barisan secara rekursif, maka kondisi awal merupakan langkah basis pada definisi rekursif tersebut. Nah, kondisi awal secara unik menentukan elemen-elemen barisan, di mana kondisi awal yang berbeda akan menghasilkan elemen-elemen barisan yang berbeda pula. Dan solusi dari sebuah relasi rekurens adalah sebuah formula yang tidak melibatkan lagi term rekursif. Formula tersebut memenuhi relasi rekursif yang dimaksud. Sini kita punya contoh soal, di mana misalkan AN adalah barisan yang memenuhi relasi rekurens berikut. AN sama dengan 2A N min 1 min AN min 2, di mana A0-nya itu sama dengan 1 dan A1-nya sama dengan 2. Periksa apakah AN ini benar adanya sama dengan 3N, yang merupakan solusi relasi rekurens tersebut. Kita akan jawab di sini. Yang pertama, kita definisikan dulu 2AN min 1 min AN min 2 sama dengan 2. Kita masukkan A-nya itu adalah 3. Kemudian N kita kalikan dengan N min 1 sama dengan A sama dengan 3 tadi. 3 kita kalikan dengan N min 2. Dimana kita memperoleh 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Kemudian 6 dikali 2 kali 3 dikali N sama dengan 6. 6N. Kemudian 6 ini kita kalikan dengan min 1, berarti dapatnya min 6 ya. Kemudian kita kalikan min 3 dikali dengan N, kita peroleh hasilnya min 3N. Kemudian min 3 ini kita kalikan lagi dengan min 2. Berarti kita perolehkan plus. Nah,
Kemudian setelah kita memperoleh hasil-hasil ini, maka kita raihlah 3N sama dengan AN, di mana eh, min 6 ini kan habis dikali dengan ini, dijumlahkan dengan ini, kemudian 6N dikurang 3N itu memperoleh hasil sebesar 3N. Nah, kesimpulannya, AN ini berarti sama dengan 3N yang merupakan solusi dari relasi recurrence tersebut. Itu saja contoh-contoh soal yang bisa saya bahas. Ini sama seperti yang dicontohkan tadi di dalam. Nah, adapun algoritma dari menghitung faktorial. Function faktorial itu input n itu sebagai bilangan integer, mengembalikan nilai n. Basis jika n sama dengan 0, maka 0 tidak sama dengan 0 faktorial sama dengan 1. Recurrence jika n lebih besar dari 0, maka n faktorial itu sama dengan n dikali n min 1. Deklarasi tidak ada, algoritmanya if n sama dengan 0 dan return 1, else return n faktorial n min 1, n. Ini contoh barisan Fibonacci yang dimana dia tuh menghitung eh, di bilangannya itu sendiri. Jadi kayak 0 ditambah 1 berarti 1, 1 ditambah 1 itu 2, 2 ditambah 1 3, 2 ditambah 3 5, 3 ditambah 5 8, 5 tambah 8 11 dan begitu seterusnya. Adapun himpunan dari rekursif. String adalah rangkaian sejumlah karakter. Contoh, ITB disusun oleh karakter I, T, dan B. Informatika disusun oleh karakter I, N, F, O, R, M, A, T, I, K, A. String 0 atau string kosong, no string, istilah string dengan panjangnya itu 0. Notasinya tuh kayak bentuk lambda gitu kalau di fisika ya. Alfabet adalah himpunan karakter yang elemen-elemennya adalah penyusun string. Notasinya sigma. Contohnya seperti ini ya. Nah, panjang sebuah string adalah banyaknya karakter di dalam string tersebut. Contoh, ITB berarti panjangnya 3. Contoh misalnya nama saya Nazla, Nazla, berarti panjangnya ada 5. Ya. Adapun struktur rekursif di sini ada struktur data yang penting dalam komputer adalah pohon biner atau binary tree. Itu dari kebesar jadi kecil-kecil. Dia punya fungsinya sendiri ya. Simple note adalah pohon biner yang mempunyai paling banyak 2 buah anak. Jumlah anak pada setiap simpul bisa 1,2 atau 0. Simpul yang mempunyai anak disebut simpul cabang atau branch node atau simpul dalam internal node. Simpul yang tidak mempunyai anak disebut simpul daun. Pohon biner adalah struktur yang rekursif sebab setiap simpul mempunyai cabang yang juga berupa pohon. Setiap cabang disebut upapohon atau subtree. Oleh karena itu, pohon dapat didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Basis kosong adalah pohon biner. Rekurensnya, jika T dan T2 adalah pohon biner, maka adalah pohon biner. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas. Oke. Pemodelan dengan relasi rekursif banyak. Yang pertama ada bunga menjenguk, ada menara Hanoi. Pemodelan kasus untuk N sama dengan 3 piringan. Cara umum untuk N piringan penyelesaian dengan cara berpikir rekursif ada sebagai berikut. Penyelesaiannya yang tadi kita bahas, penyelesaian relasi rekurens. Banyak ya. Nah, oke. Eh, saya cukupkan materi saya di hari ini mengenai fungsi rekursif dan relasi rekurens. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya saya sangat memohon maaf. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.